cek. Iki kok wis muni ta, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rekan-rekanku yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya perkenalkan dengan saya Afifi Alfania dari Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Wali Songo Gempol. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang nahwu dasar, yang mana saya merujuk pada kitab Jurumiyah. Baik, langsung saja pada bab 1, yaitu bab kalam. Pada kitab Jurumiyah dijelaskan bahwasanya al-kalamu wal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil waq'i, yang artinya bahwa kalam itu adalah lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih yang berfaedah dan disengaja atau dengan bahasa Arab. Jadi kalam ini dalam ilmu nahwu harus memiliki 4 syarat. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama yaitu lafaz. Nah, lafaz ini adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Jadi lafaz ini adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contohnya, ketika saya mengatakan Muhammadun. Nah, Muhammadun ini mengandung huruf hijaiyah. Apa saja huruf hijaiyahnya? Yaitu mim, ha, mim, dan dal. Kemudian contoh yang lain yaitu saya mengatakan Umar. Kata Umar ini mengandung sebagian huruf hijaiyah, yaitu ain, mim, dan ro. Jadi lafaz ini adalah salah satu syarat dari kalam. Kemudian syarat yang kedua yaitu al-murakkabu. Al-murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa aksar. Murakkab adalah terdiri dari 2 kata atau lebih. Contohnya, qoma zaidun. Qoma adalah kata yang pertama, dia sebagai fi'il. Kemudian zaidun kata yang kedua, dia sebagai fa'il. Kemudian contoh selanjutnya yaitu zaidun qaimun. Zaidun ini adalah kata yang pertama, dia sebagai mubtada. Kemudian qaimun ini adalah kata yang kedua, dia sebagai khobar. Dan perlu diperhatikan pada kotak merah di situ bahwasanya al-murakkabu tadi itu kan tersusun dari 2 kata atau kalimatain. Nah, kalimat ini kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata. Jadi kita harus bisa membedakan kalimat dalam bahasa Indonesia atau kalimat dalam ilmu nahwu atau dalam bahasa Arab. Kata sama dengan kalimat dalam bahasa Arab. Baik, selanjutnya syarat yang ketiga yaitu al-mufidu. Ma afada ifadatun yuhsinu sukutu 'alaiha minat takallum was-sami'. Syarat yang ketiga untuk kalam adalah mufid. Mufid yaitu sudah dapat dipahami. Artinya orang yang berbicara dan yang mendengar itu sudah baik untuk diam karena sudah paham. Contohnya di situ ada qoma zaidun. Telah berdiri, koma telah berdiri. Siapa? Zaidun, Zaid. Kemudian yang bawah, Zaidun qaimun. Zaid itu berdiri. Kedua kalimat ini sudah bisa dipahami, yaitu saya mengatakan bahwa Zaid telah berdiri. Saya mengabarkan kepada orang yang saya ajak bicara ini bahwasanya Zaid telah berdiri. Bisa dilihat di kotak merah itu, apabila sudah terdiri dari 2 kata atau lebih, tetapi belum memberikan pemahaman
maka belum bisa disebut dengan kalam. Contohnya, gulamu Zaidin. Ini terdiri dari dua kata. Kata yang pertama yaitu gulamu. Kata yang kedua yaitu Zaid. Gulamu Zaidin. Ini dua kata tapi belum bisa memberikan pemahaman. Artinya adalah pembantu Zaid maksudnya. Jadi, pembantu Zaid maksudnya pembantu Zaid ini ngapain? Jadi belum bisa dipahami. Kemudian contoh yang kedua terdiri dari tiga kata tapi belum bisa memberikan pemahaman. In qoma Zaidun. Jika Zaid berdiri. In qoma Zaidun ini terdiri dari tiga kata. Yang pertama in. Kata yang pertama adalah in yang artinya jika. Koma kata yang kedua yang artinya berdiri, dan Zaidun adalah kata yang ketiga. Jika Zaid berdiri, nah ini kan belum kita pahami, ngapain kalau Zaid berdiri? Nah seperti itu. Jadi meskipun terdiri dari dua atau tiga kata, kalau belum bisa dipahami maka belum bisa disebut kalam. Kemudian syarat yang keempat untuk kalam adalah wadho'. Wadho' ini memiliki dua makna, yaitu bil qasdi atau disebut dengan sengaja. Sengaja ini maksudnya adalah kita bicara tidak dalam keadaan ngelindur atau mengigau. Kemudian arti yang kedua untuk wadho' adalah bil arab, yaitu dengan bahasa Arab. Kalau selain bahasa Arab maka belum bisa disebut dengan kalam. Jadi kesimpulannya bahwa kalam menurut ulama nahwu adalah lafadz yang terdiri dari dua kata atau lebih yang dapat dipahami oleh orang yang diajak berbicara dan menggunakan bahasa Arab atau dengan sengaja. Baik, selanjutnya yaitu tentang kalimat atau kata. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalimah kalau dalam bahasa Arab atau nahwu itu adalah kata. Artinya kata menurut bahasa Indonesia. Kata atau kalimah ini adalah sebagai penyusun kalam. Kalimah adalah lafadz yang menunjukkan arti mufrad atau tunggal. Di dalam kitab Jurumiyah dikatakan wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa li makna. Jadi kalimat ini dibagi menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kalimat dibagi menjadi tiga, kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimat huruf. Yang pertama, saya jelaskan tentang kalimat isim. Jadi kalimat isim ini adalah kata benda atau nama, atau kata yang tidak dibarengi dengan waktu. Contohnya Muhammad. Nah, Muhammad ini adalah kalimat isim. Dia menunjukkan nama. Nama siapa? Nama seseorang. Kemudian, contoh yang kedua, baitun. Baitun ini juga termasuk kalimat isim. Dia termasuk nama suatu benda. Kemudian, bakorun yang artinya sapi. Nah, bakorun ini juga kalimat isim karena dia juga menunjukkan nama hewan. Selanjutnya tufahun. Tufahun ini artinya adalah apel. Dia termasuk kalimat isim. Dia menunjukkan nama buah. Kemudian maktabun. Maktabun ini juga kalimat isim. Dia menunjukkan suatu nama benda. Nah, itulah beberapa contoh kalimat isim. Kalimat yang kedua yaitu kalimat fi'il. Apa itu kalimat fi'il? Kalimat fi'il adalah kata kerja atau kata yang dibarengi dengan waktu. Waktu entah itu lampau, sekarang, atau akan datang. Contohnya di situ ada qoma yaqumu, yang artinya adalah berdiri. Nah, untuk mengetahui bagaimana kita bisa membedakan mana fi'il, mana isim, nanti kita akan bahas pada materi-materi selanjutnya. Ini hanya sekedar contoh dan untuk sebagai pengetahuan saja. Kemudian contoh yang kedua yaitu jaa yaji'u.
yang artinya datang. Yang ketiga, nasara yansuru yang artinya adalah menolong. Kemudian kalimat yang ketiga yaitu kalimat huruf. Kalimat huruf ini adalah kata yang tidak memiliki arti dan tidak bisa berdiri sendiri tanpa digabung dengan kata yang lain. Contohnya di situ ada min. Min ini artinya dari. Jadi kata min ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak memiliki makna kalau tidak digabung dengan kalimat yang lain. Kemudian ila. Ila ini artinya kepada atau ke gitu. Kemudian artinya lam adalah belum. Selanjutnya yaitu hal. Hal ini artinya adalah apakah. Dia tidak bisa berdiri sendiri kecuali dia gabung dengan kata yang lain. Entah itu kalimat isim atau kalimat fi'il. Nah, ini adalah tanda-tanda isim. Tanda isim ini bisa kita ketahui. Kalau misalkan kita ingin mengidentifikasi kalimat isim atau kalimat fi'il, nah ini ada salah satu tanda yang bisa kita buat sebagai untuk mengetahui kalimat isim apakah fi'il ataukah huruf. Dan sekarang adalah tanda isim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasmi wa hiya al wawu wal ba'u wat ta. Kalimat isim dapat ditandai dengan salah satu di bawah ini. Nah, yang pertama adalah khafat atau jar, seperti gulamu zaidin. Nah, kata gulamu zaidin yang berwarna merah itu, zaidin itu dibaca jar. Untuk bisa mengetahui jar atau tidaknya nanti kita bahas pada materi selanjutnya. Kemudian tanda yang kedua yaitu tanwin. Tanwin ini ada 3 yaitu fathatain, kasrotain atau dumaitin. Seperti zaidun di akhir kata zaidun itu terdapat harokat dumaten. Itu adalah salah satu tanda bahwa dia adalah kalimat isim. Kemudian yang ketiga, masuknya alif dan lam atau disebut al, seperti al baitu yang asalnya dari kata baitun yang diakhiri dengan tanwin, baitun, kemudian kemasukan huruf al menjadi al baitu. Jadi kalimat isim yang asalnya itu bertanwin ketika dimasuki dengan al maka tidak boleh tanwin lagi, yaitu al baitu. Selanjutnya masuknya huruf jar. Huruf jar ini ada 9. Yang pertama yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba atau bi, kaf, dan lam. Contohnya adhabu ilal madrasati. Nah, kata ila ini adalah huruf jar yang bisa mengejarkan kalimat isim. Mana kalimat isimnya? Yaitu al madrasati. Dia dibaca jar kasroh, ya. Itu biasanya tanda jar itu kasroh. Dia dibaca kasroh atau jar karena kemasukan huruf jar yaitu ila. Adhabu ilal madrasati. Jadi bukan tu lagi, tapi kasroh, ti, ilal madrasati. Untuk pembahasan masalah perubahan harokat nanti akan ada pembahasan lebih lanjut lagi di bab-bab berikutnya. Kemudian yang terakhir yaitu masuknya huruf qasam. Huruf qasam ini adalah huruf yang digunakan untuk bersumpah. Nah, huruf qasam ini ada 3 yaitu waw, ba, dan ta. Contohnya wallahi, tallahi, billahi. Nah, kata wallahi ini adalah
kata untuk bersumpah. Jadi Allah ditambahi dengan huruf qasam waw, ta atau ba. Nah, jadi wallahi ini adalah untuk bersumpah. Tallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah. Nah, itu digunakan untuk bersumpah. Itulah huruf qasam. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah ini kalimat isim, apakah ini kalimat fi'il ataukah huruf, kita bisa lihat salah satu tanda-tandanya. Jadi seperti itu. Kemudian tanda kalimat fi'il, alamatul fi'li. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'it ta'nitsis sakinah. Kalimat fi'il dapat ditandai dengan yang pertama, bisa dimasuki lafaz sin dan saufa jika fi'ilnya berupa fi'il mudhari. Contohnya, sayaqulu asalnya dari kata yaqulu. Yaqulu ini sudah fi'il. Kemudian dimasuki oleh huruf sin. Nah, huruf sin ini menunjukkan waktu akan, tapi akannya ini adalah dalam waktu dekat. Jadi yaqulu artinya adalah berkata. Kemudian diberi sin, ini menjadi dia akan berkata. Saya qulu, seperti itu. Tapi akannya ini adalah waktu, dalam waktu dekat. Kemudian ta'lamuna. Ta'lamuna ini juga fi'il. Kemudian dimasuki huruf saufa. Lah saufa ini menunjukkan waktu akan, dalam waktu lama atau akan datang. Saufa ta'lamun. Kemudian tanda yang ketiga yaitu bisa dimasuki dengan ta'ut ta'nis as-sakinah pada akhir kata fi'il madhi yang menunjukkan arti perempuan. Contohnya, qamat Aisyah. Aisyah telah berdiri. Tapi tidak semua fi'il itu harus ada tanda-tandanya tadi, harus ada sin, harus ada saufa, tidak. Nah, itu adalah salah satu tanda kalimat fi'il. Jadi tanda-tanda kalimat fi'il ini tidak bisa masuk pada kalimat isim, begitu juga dengan sebaliknya, tanda-tanda kalimat isim tidak bisa masuk pada kalimat fi'il. Kemudian tanda kalimat huruf, alamatul harfi. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah kata yang tidak bisa menerima tanda isim maupun tanda fi'il. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, min, ilah, lam, dan hal. Ini tidak bisa menerima tanda isim maupun tanda fi'il karena dia berdiri sendiri. Jadi tidak bisa diartikan, tidak memiliki arti apabila tidak bergabung dengan kalimat yang lain. Untuk catatan, diperhatikan kalam adalah bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah sama dengan kalimat. Tapi kalau kalimah dalam bahasa Arab sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan singkat saya tentang kalam. Semoga kata-kata. Terima kasih. Demikian materi yang saya sampaikan secara singkat tadi, yaitu tentang kalam. Semoga kita bisa bertemu kembali pada bab-bab nahwu atau sorof pada boleh nih. Saya lali banget. Ya apa? Terima kasih. Ya oke deh ta. Terima kasih.
Demikian penjelasan singkat saya tentang nahwu dasar bab kalam dan kalimat. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali pada video-video selanjutnya tentang materi-materi nahwu yang lain. Baiklah, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.